Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan teman-teman, nama saya Abbas Hasan Ratul Wali. Saya membuat video ini atas dasar tugas dari mata kuliah Islam dan Budaya. Saya ingin menjelaskan sejarah Islam di desa Lamahala Jaya, mulai dari sejarah desanya sampai agamanya. Ya teman-teman, ya di NTT yang seperti yang kita tahu, sampai sekarang NTT masih menjadi minoritas. Islam masih menjadi minoritas di Nusa Tenggara Timur. Tetapi salah satu desa di Kabupaten Flores Timur yang 100% penduduknya beragama Islam, yaitu desa Lamahala Jaya. Desa ini merupakan desa gaya baru dari kerajaan Lamahala yang hidup dan berkembang sebelum abad ke-13. Sebelum abad ke-13 Masehi. Ihwal eksistensi kerajaan Lamahala juga termaktub dalam kitab Negara Kartagama yang menyebutkan Lamahala merupakan kerajaan yang tergabung dalam koalisi kerajaan Islam Solor Watan Lema. Itu artinya Solor Watan Lema itu 5 kerajaan Islam Solor Watan Lema, 5 kerajaan Islam di Kepulauan Solor, bersama kerajaan Terong, kerajaan Lamakera, kerajaan Lohayong, dan kerajaan Lebala. Secara historis, penduduk kerajaan Lamahala terdiri dari 2 komponen. Pertama, penduduk yang datang dari gunung pedalaman yang dikenal dengan sebutan Ataile, jadi orang yang lahir dari gunung. Penduduk ini terdiri dari suku atau marga. Jadi di NTT ini marga ini disebut dengan suku. Marga Tapukan atau suku Atapukan, suku Malakalu, suku Selolong. Ketiga suku yang disebut ini yang kemudian dipercayakan sebagai suku raja di kerajaan Lamahala yang dikenal dengan sebutan Belatelo. 3 suku raja. Ada suku Atapukan, suku Malakalu, dan suku Selolong. Kedua, penduduk yang datang dari laut. Penduduk yang datang dari laut yang kemudian dikenal sebutan Atatenamau, orang yang terapung bersama kapal. Penduduk ini berdatangan dari berbagai daerah di Nusantara, yakni Sumatera, Jawa, Cina, Seram, Ambon, Sulawesi, Bima, Sika, Ende, dan Solor. Sebagai sebuah kerajaan, Lamahala kala itu memiliki suatu sistem pemerintahan. Adapun sistem pemerintahan kerajaan Lamahala tidak dipegang secara perorangan, melainkan secara suku atau marga. Ketiga komponen ini yakni yang pertama 3 suku raja atau Belatelo, yang kedua 10 suku perwakilan atau kapitan pulo, dan yang ketiga adalah 5 suku menteri urusan atau pegawai lema. Ketiga pemangku kepentingan di kerajaan Lamahala ini melakukan musyawarah di halaman Korke Bale atau Balai Adat Lamahala. Karena terdiri dari 3 suku, maka kekuasaan raja dibagi menjadi 3 urusan. Yakni yang tadi pertama 3 suku raja Belatelo. Karena yang menjadi raja itu 3 suku, maka kekuasaan raja dibagi menjadi 3 urusan juga, yakni suku Selolong. Suku Selolong itu sebagai raja urusan pemerintahan. Terus suku Malakalu sebagai raja urusan pertahanan keamanan, dan terakhir suku Atapukan sebagai raja urusan adat. Untuk mengurus kemaslahatan rakyatnya, 3 suku raja ini dibantu oleh 10 suku perwakilan dari Atatenamau. Ke-10 suku ini sekelas dewan perwakilan yang membawa aspirasi masyarakat kepada raja. Ke-10 suku ini terdiri dari Kapitan Goran dari suku Goran, Kapitan Lambuan dari suku Lambuan, Kapitan Lamuran dari suku Lamuran, Kapitan Bunga
Luolema dari suku Bungalolon, Kapitan Raja dari suku Belang, Kapitan Parakona dari suku Parakona, Kapitan Langobiri dari Atapukan Lamuda, Kapitan Namatukan dari suku Lamuda, Kapitan suku Wutun dari suku Wutun, dan Kapitan Laut dari suku Atamua. Terus pembentukan wilayah Lamahala sebelum terbentuk menjadi sebuah desa terdapat 4 riang. 4 riang. Riang ini artinya pemukiman kecil, yakni yang pertama Riang Lewaha dipimpin oleh Raja Patipelang. Yang kedua Riang Subang Ona dipimpin oleh Raja Subang Pulo. Riang Bunga dipimpin oleh Gehak Lakunamang. Riang Girek dipimpin oleh Girek. Keempat riang pada abad ke-16 disepakati menjadi salah satu wilayah, yakni wilayah desa Lamahala. Pembentukan rakyat. Di keempat riang pada saat desa Lamahala terbentuk telah pula dihuni oleh penduduk-penduduk pendatang yang terdiri dari 25 suku, termasuk suku-suku penghuni lama. Ke-25 suku ini berada pada Riang Lewaha. 1 suku Lewaha, 2 suku Lamuda, Hireng Heringguhir, Utung, Lamakaluang, Lewonta, Sina, Gurang, Gorang, Lambuang, Lamurang, Lembahi, Lamalewa, Teniwang Ala. Terus Riang Subang Ona itu ada 6 suku: Atamua, Atapukan, Serang, Selolong, Malakalu, Belang. Terus Riang Bunga ada suku Belolong, suku Wada, suku Watabeta, suku Lamalaka, suku Lamariang, Bunga Luolema. Terus Riang Gireng dengan satu suku, yaitu suku Girek. Pembentukan struktur pemerintah. Pemerintahan berbentuk kerajaan yang diberi nama Kerajaan Lamahala dengan struktur pemerintahan sebagai berikut. Terdiri dari Bela suku Telo, suku Selolong sebagai kepala pemerintahan, suku Maluku sebagai kepala perang, dan suku Atapukan sebagai kepala adat. Terus kabinet menteri terdiri dari 10 kapitan dan 5 pegawai agama, kapitan Pulo. 1. Kapitan Belang dipegang oleh suku Goran. Kapitan Urang dipegang oleh suku Lamurang. Kapitan Buang dipegang oleh suku Lambuang. Kapitan Bungalolong dipegang oleh suku Bungalolong. Kapitan Raja dipegang oleh suku Belang. Terus Kapitan Parak dipegang oleh suku Parakona. Kapitan Laut dipegang oleh suku Atamua. Kapitan Langobiri dipegang oleh suku Atapukan. Kapitan Namang Tukang dipegang oleh suku Lamuda. Kapitan suku Wutun dipegang oleh suku Wutung. Pegawai Lema urusan keagamaan. Pegawai imam dipegang oleh suku Serang dan suku Wada. Pegawai khotib dipegang oleh suku Lamuda. Pegawai kadli, penasihat hukum-hukum agama, dipegang oleh suku Atamua. Pegawai Bilal dipegang oleh suku Wutun. Pegawai pemakaman dipegang oleh keempat suku di atas. Sistem koordinasi pemerintahan. Bela Selolong membawahi Kapitan Belang, Kapitan Urang, Kapitan Buang. Bela Malakalu membawahi Kapitan Bungalolong, Kapitan Raja, Kapitan Parak. Bela Tapukan membawahi Kapitan Laut, Kapitan Langobiri, Kapitan Namang Tukang, Kapitan suku Watung. Begitu teman-teman. Dan masih banyak sekali sejarah-sejarah atau budaya yang berada di Nusa Tenggara Timur. Budaya di Nusa Tenggara Timur mengenai adat dan istiadat masyarakat di Kerajaan Lamahala itu sangat kental dan sakral. Segala sesuatu yang akan dilakukan akan selalu dihulukan dengan adat istiadat, baik itu dalam pencarian nafkah maupun melakukan perluasan wilayah. Adat istiadat tidak bisa dilakukan dengan sembarang orang. Di Kerajaan Lamahala pada masa pemerintahan Raja Sewa Sengaji, untuk urusan adat istiadat sudah ditentukan untuk urusan adat yang yaitu dipegang oleh suku Atapukan yang merupakan salah satu petinggi di pemerintahan Kerajaan Lamahala. Begitu teman-teman semuanya. Ya, kesimpulan Kerajaan Lamahala di Desa Lamahala pada masa pemerintahan Raja Sengaji tahun 1884 sampai 1891. Maka dapat disimpulkan sejarah Kerajaan Lamahala pada masa sebelum pemerintahan Raja Sengaji terdapat 3 komponen lembaga adat di dalam kerajaan lembaga, yaitu tadi Bela Telo, Kapitan Pulo, dan Pegawai Lema. 3 komponen dari lembaga adat ini memiliki kedudukan tinggi di kalangan masyarakat Kerajaan Lamahala. Pada masa pemerintahan Raja Sewa Sengaji,
struktur sosial di Kerajaan Lamahala dibedakan berdasarkan golongan, yaitu golongan bangsawan dan masyarakat biasa. Namun pada masa kepemimpinan Raja Sewa Sengaji, golongan kelas sosial di Kerajaan Lamahala tidak begitu menonjol karena Raja Sewa Sengaji adalah sosok pemimpin yang begitu dekat dengan masyarakatnya. Begitu teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.